Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mentest drive salah satu stok showroom kami, yaitu Toyota Avanza 1,5 ya, Veloz tahun 2013. Mobil ini sangat istimewa, masih seperti baru. Kilometernya baru 8.500 kilometer tangan pertama. Nah, kita langsung aja ya test drive ya, bagaimana rasanya mobil tahun 2013 tapi rasanya masih seperti mobil baru. Nah, ini kuncinya, dia terpisah dengan remote-nya. Kita buka dulu mobilnya. Oke, sekarang kita langsung coba aja. Oke, yes, kita taruh dulu. Coba kita nyalakan dulu mobilnya. Wah, luar biasa. Mobil seperti baru, mesin masih sangat halus. Ini kita bisa lihat kilometernya. Bentar ya. Nah, ini kilometernya 8.513. Nah, jarang kami mendapatkan mobil dengan kilometer yang rendah, apalagi Avanza ya. Nah, kita nyalakan AC. Nah, sebenarnya ya untuk memilih mobil yang berkualitas tidak hanya indikatornya kilometer, tapi mobil itu juga harus terawat. Nah, pemilik sebelum dari mobil ini, kita tutup dulu pintunya biar nggak terlalu berisik. Nah, pemilik mobil ini dia servis rutin, jadi dia tidak melihat dari kilometer tapi melihat dari bulan. Biasanya setiap 6 bulan sekali itu ya kita servis ya, minimal kita ganti oli. Seperti itu. Oke. Nah, saya penasaran ini gimana rasanya mobil 2013. Masih rasa seperti baru, aroma kabinnya juga masih masih kerasa khas bau dari pabrik, seperti itu. Oke. Nah, di dashboardnya ada indikator untuk seatbelt ya, jadi dia nyala. Jadi kita harus masukin seatbeltnya dulu, kita pasang. Oke. Nah, seperti itu. Nah, untuk ini untuk sebentar di situ aja. Jadi untuk Avanza Veloz sendiri itu untuk setirnya dia sudah ada tombol kontrol untuk radionya. Nah, kebetulan radionya ini juga masih standar. Mobil ini standar orisinil, termasuk sarung joknya pun juga masih bawaan dari baru. Jadi untuk pengaturan mungkin standar ya, sen di sebelah kiri, sen lampu, sebelah kanan untuk wiper. Nah, pengaturan AC-nya dia hanya di temperatur ya, temperatur sama pengaturan kecepatan. Dia tidak ada ventilasinya kemana dan tidak ada sirkulasi AC-nya di untuk udara luar atau udara dalam. Nah, cuman dia sudah ada colokan USB sama aux, jadi bisa tersambung konektivitas radionya walaupun standar dengan handphone. Nah, ini manual 5 percepatan. Nah, oke. Terus rem tangan masih masih hidrolik ya, jadi masih pakai tenaga, belum electrical. Oke, sekarang kita langsung coba aja. Saya penasaran bagaimana rasanya Veloz ini. Oke, sekarang kita ini. Nah, kopling masih enteng karena ya khas mobil baru Avanza, dia memang enteng. Nah, untuk spion dia pengaturannya biasa, dia sudah elektrik tapi belum retract ya. Jadi untuk Veloz belum retract. Nah, kita coba dulu nih mobil. Masih sangat halus dari mesin, dari setirnya juga masih kokoh.
Nah, ini rasanya seperti mobil baru. Nah, kita coba di jalanan jelek ya. Nah, oke. Nah, untuk Veloz sendiri itu dibandingkan dengan Avanza G, dia memang bantingannya agak sedikit lebih empuk. Memang nggak empuk sih gitu kan. Nah, ini karena kilometer masih rendah, mobil jarang pakai, jadi kaki-kaki ini masih kokoh, jadi tidak ada bunyi sama sekali. Nah, oke. Dan tarikan mesin juga masih mantap. Terus komponen-komponen yang ada di kabin juga masih ya ketat semualah seperti itu. Nah, ini kita coba. Luar biasa, mobil enak. Tapi memang kalau pengalaman saya sih sebenarnya Avanza Veloz dibandingin dengan Avanza G itu memang lebih nyaman nyetir Avanza Veloz. Karena apa? Karena yang pertama mesinnya lebih besar, dia 1500 cc, sedangkan Avanza G kan 1300. Nah, yang kedua bobot mobil juga agak lebih berat ya, karena mesinnya lebih besar seperti itu. Nah, ini mobil masih sangat enak sekali. Jadi ibaratnya nih, walaupun mobil second, usianya sudah 2013 ya, sudah 8 tahun, tapi masih berkendaranya layaknya mobil yang baru keluar dari showroom. Agak sedikit lebay ya, tapi enggak sih, memang iya. Nah, keluar dari showroom mobil baru. Nah, untuk visibilitas mungkin sama dengan Avanza yang lainnya. Nah, oke. Terus kalau dibandingkan, memang dia kalau dibandingkan dengan Terios atau Rush yang memiliki mesin yang sama, itu Avanza Veloz dia pertama lebih irit, terus kedua tarikannya lebih enak karena bobotnya lebih enteng daripada Rush atau Terios. Nah, ini kita coba di jalanan paving block ya. Nah, untuk peredaman sendiri pun juga Veloz sudah, menurut saya sih sudah lumayan sih. Kalau peredaman luar sudah lumayan, tapi memang suara mesin masih terdengar. Nah, cuman untuk posisi jalan paving block seperti ini itu suara antara ban sama paving block sih memang sangat minim ya, nggak terlalu berisik seperti itu. Oke. Nah, dia juga radius putar juga sama karena basicnya memang Avanza ya. Jadi dengan Avanza yang lain memang sama ya, radius putar. Nah, terus karakter berkendaranya seperti itu. Nah, mobil ini tarikan belakang memang Avanza ini memang orang, dari pengalaman saya sih lebih banyak yang mencari mobil Avanza manual ketimbang yang matic. Nah, ini coba kita tarik. Nah, mobil masih enak. Ini jalan aspal ya, di jalan aspal road noise sih nggak terlalu. Ini kecepatan di 60. Road noise sih nggak terlalu ini ya. Cuman memang karakter Avanza sih memang ya, kita tidak berharap banyak terhadap bantingan ya. Bantingan mobil memang relatif keras seperti itu. Tapi memang orang memilih Avanza itu karena yang pertama tuh dari kaki-kaki awet, yang kedua dari mesin awet, terus yang ketiga dari komponen-komponen. Walaupun materialnya plastik di dalam kabin, tapi umur yang sudah lebih dari 5 tahun pun juga tidak terlalu banyak komponen-komponen yang bergetar di dalam kabin gitu. Jadi ibaratnya panel-panel, terus habis itu juga material barang-barang yang ada di kabin itu tidak gampang untuk kendor. Nah, itu memang
hebatnya yang ngedesain mobil Toyota. Jadi Toyota itu memang didesain untuk untuk pemakaian jangka panjang. Pemakaian jangka panjang dan mobil awet seperti itu. Nah, memang kalau tarikan belakang sih memang kalau untuk handling itu memang lebih enak daripada tarikan depan. Memang kalau efisiensi memang tarikan depan lebih unggul ya. Nah, tapi ya dia overdrive-nya agak lebih minim daripada yang tarikan depan. Yang belakang tuh lebih minim ininya, overdrive-nya kalau kita belok-belok. Nah, terus habis itu juga kalau untuk masalah limbung atau tidak, nah masih ya karakter Avanza lah. Masih ya kalau kecepatan mungkin di atas 140 ya mungkin agak sudah mulai limbung seperti itu. Nah, untuk tapi sayang sih memang untuk spion yang di tengahnya memang belum ada buat pengaturan apabila kita malam hari ada sinar lampu mobil di belakang, belum ada ya seperti itu. Nah, kalau AC memang sudah double blower ya, sudah double blower karena ini versi tertinggi dari Avanza di zamannya ya. Sampai sekarang juga memang ya Veloz memang tipe Avanza yang paling tinggi. Nah, oke, kita coba lagi di jalanan jelek. Nah, ini benar, ini mobil saya baru sekali dapat Avanza yang ibaratnya tahunnya sudah lebih dari 5 tahun tapi kilometernya masih di bawah 10.000. Saya terakhir dapat itu tapi sudah laku juga. Dia kilometernya di tahun 2014 ya, Avanza G, kilometernya di 10.000. Nah, itu juga cepat. Nah, karena apa? Karena ya memang kilometer sih bukan segalanya ya dalam kita memilih mobil second. Nah, tapi ya ibaratnya kehausan dari mobil itu ya sangat dipengaruhi oleh pemakaian, ya kan? Ibaratnya komponen-komponen yang ada di mesin, yang ada di kaki-kaki, yang ada di transmisi, ya kan? Itu sangat berpengaruh terhadap berapa lama mobil itu bergerak, ya kan? Karena semua ini kan komponen bergerak yang ada di mobil. Nah, itu akan lebih cepat haus apabila KM-nya sudah lebih tinggi. Nah, seperti itu. Oke. Terus enak, semua masih enak, mobil masih kokoh lah, kayak keluar dari pabrik bagaimana. Nah, ya cuman kalau saya pribadi sebenarnya lebih bagus kita mencari mobil yang terawat, kilometernya rendah tapi tahunnya agak tua, dibandingkan dengan mobil yang tahunnya muda tapi mobilnya sudah capek. Jadi ibaratnya kalau seperti ini Avanza ini ya 2013, ini bisa dikatakan dia hampir sama dengan mobil kondisi tahun 2019-2020 dengan kilometer seperti ini, tapi harga relatif lebih rendah, malah bahkan jauh lebih rendah seperti itu dibandingin dengan mobil tahun 2019-2020. Nah, oke. Kita sudah sampai ke depan showroom. Kita parkirkan mobilnya dulu. Dia sudah ada sensor mundur, tapi memang
tapi memang belum ada kamera kayak gitu. Oke. Mungkin itu saja test drive dari saya. Ini adalah pendapat saya pribadi. Jangan lupa jika menyukai video ini, tekan tombol jempol, subscribe di Zal Motor Channel. Sekarang masih masanya perpanjang PPKM. Tetap prokes, jangan lupa pakai masker. Apabila selesai test drive mobil, cuci tangan. Terus sama jaga jarak juga ya, seperti itu. Jika tidak perlu keluar, tidak usah keluar. Jika terpaksa keluar, jaga prokes. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.